Halo YouTube, selamat siang. Pada kesempatan kali ini Limbah Elektronik Indonesia akan membagikan sebuah video yang sederhana, tapi mungkin banyak yang membutuhkan teknik seperti ini. Video ini dilatar belakangi oleh sebuah cerita. Kemarin ada seorang sahabat yang curhat kepada saya bahwa dia habis dimarahi oleh tetangga-tetangganya karena membakar kabel dalam jumlah yang cukup besar di tempat terbuka di kebun, yang akhirnya asapnya itu sangat mengganggu. Akhirnya teman saya itu didemo, dimarahi. Bahkan kemarin cerita sempat lapaknya disuruh pindah, dan tentunya itu akan sangat mengganggu. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah cara yang sederhana yang dapat kita gunakan untuk membakar kabel-kabel sisa agar itu tidak menimbulkan asap yang terlalu banyak dan juga tidak menimbulkan bau, sehingga relatif aman untuk kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Sebelumnya masalah ini sudah pernah saya bahas dulu di video saya yang dulu yang membakar IC tanpa bau. Itu tekniknya hampir sama, hanya karena kabel itu biasanya jumlahnya juga cukup banyak, makanya kita membutuhkan sebuah ember besi yang cukup besar seperti ini. Ini isinya kabel cukup banyak. Ini kabel sisa dari PCB yang kemarin saya beli. Ini macam-macam isinya. Kabel segini banyak ini kalau dibakar begitu saja di kebun, itu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat, yang tentunya akan sangat mengganggu. Untuk itu teknik yang kita butuhkan adalah bahan yang kita butuhkan adalah ember cat besar ini. Kemudian kabel itu dimasukkan ke dalam jangan sampai terlalu penuh, jadi dikasih sisa begini. Kemudian kita tutup dengan tutup yang dikasih lubang. Ini saya kasih 6 lubang. Jangan terlalu besar lubangnya, karena itu nanti kalau terlalu besar itu juga akan bau. Kalau terlalu kecil sekali, maka tekanan di dalam sini akan sangat besar. Kemungkinan tutup ini akan bisa lepas. Makanya kita buat lubang yang enggak begitu besar tapi juga enggak terlalu kecil seperti ini. Dan ini kita tutup. Terus kita saya amankan dengan kawat biasanya bagian sini, agar dia tidak, ketika tekanan ini meningkat, dia akan lepas tutupnya ini. Kemudian kita bakar di tungku seperti itu, tungku sederhana itu, dengan api dari sisa-sisa kayu. Dengan cara seperti ini maka kabel ini akan terbakar habis dan tidak akan menimbulkan bau yang sangat mengganggu. Dengan cara seperti ini akan mendapatkan 2 keuntungan. 1, kita tidak akan terganggu oleh baunya. Dan yang kedua, tembaga itu kan mudah teroksidasi oleh udara. Ketika dia dibakar di tempat terbuka dengan banyaknya udara di sekitar, itu nanti kabel yang kecil-kecil itu akan banyak yang akan habis karena teroksidasi. Itulah mengapa kalau kita membakar kabel tembaga di tempat terbuka, kabel yang kecil-kecil gini itu biasanya akan habis. Kabel yang kecil-kecil ini akan habis, hanya akan meninggalkan sisa sedikit. Sebagian besar akan menjadi itu teroksidasi.
Nah, dengan cara ini itu dapat dihindari. Jadi nanti kabel ini akan relatif utuh. Kalau kabel besar sih nggak masalah, dibakar begitu saja kan utuh dia. Tapi kalau kabel kecil-kecil itu pasti banyak yang habis. 30% lebih hilang. Oleh karena itu cara ini juga dapat membantu meningkatkan penghasilan kita dari tembaga, karena kebanyakan akan utuh. Oke, kita akan coba. Adapun setupnya seperti ini. Kabel yang dimasukkan ke dalam ember itu diamankan dengan kawat seperti ini, supaya nanti kalau tekanan ini meningkat, tutup ini tidak akan mudah lepas. Kalau tidak diamankan dengan kawat seperti ini, itu nanti tutup ini akan lepas dengan sangat cepat, karena tekanan ini akan sangat tinggi. Dia akan terlempar seperti meletup itu. Dan itu saya gunakan tungku dengan api dari kayu bekas. Kemudian saya dorong dengan blower kecil ini. Dan itu akan, nanti ember itu akan saya masukkan ke sana sampai kurang lebih setengah jam. Itu nanti semua yang ada di dalam ember itu akan menjadi arang, terbakar habis. Dan tembaganya akan dengan sangat mudah kita pisahkan. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke dalam tungku. Ember sudah saya masukkan, kemudian kayu saya tambahkan, dan tinggal menunggu sampai selesai. Yang penting api jangan sampai padam. Usahakan api besar seperti itu. Itu nanti setengah jam sudah akan selesai. Dan ini tidak ada bau sama sekali. Ketika itu nanti terbakar sampai habis, tidak ada bau, tidak ada asap yang berlebihan, dan relatif aman untuk kita juga untuk lingkungan, biar enggak dimarahi orang. Saya yakin cara seperti ini banyak yang belum tahu, karena saya sering lihat orang bakar tembaga ya begitu aja. Saya kasih solar atau apa langsung bakar gitu, baunya udah minta ampun dah. Oke, tunggu sampai selesai. Sudah setengah jam lebih dikit, ini sudah hampir selesai. Dan untuk mengetahui sudah selesai atau belum proses pembakaran ini, itu bisa dilihat dari lubang-lubang yang ini, yang kita buat tadi. Ada 6 lubang, ini sudah tidak mengeluarkan api. Kalau lubang-lubang ini masih menyemburkan api, itu artinya yang ada di dalam sini itu masih ada yang terbakar. Kalau sudah tidak keluar api seperti ini, atau tinggal sedikit-sedikit seperti ini, artinya semua yang ada di dalam sini itu sudah terbakar semua, sudah menjadi arang. Kabel-kabel itu yang tersisa tinggal tembaga-tembaga yang nanti bisa dipisahkan dengan sangat mudah. Ini sudah hampir selesai, sudah setengah jam lebih dikit, sudah tidak ada api yang keluar. Tinggal kita angkat, kita dinginkan, baru nanti kita buka dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Ini saya matikan dulu. Tong sudah saya pindahkan ke tempat yang lebih luas, dan kita tinggal ditunggu dingin. Nanti kalau sudah dingin, kita buka, kita lihat seperti apa hasilnya dengan cara seperti ini. Oke, biarkan dingin dulu, itu masih ada asap sedikit, itu masih panas ya. Oke, tunggu dingin dulu. Sepertinya sudah cukup dingin. Sekarang mari kita buka dan lihat hasilnya seperti apa. Oke.
dalamannya seperti itu. Sudah terbakar semua dengan baik, dan ini akan sangat mudah dipisahkan. Tuh kan. Oke, sekarang tuang ke tanah. Masih keluar asapnya. Ini tadi asalnya dari 5 kg kabel, sekitar 5 kurang sedikit. Saya jarang dapat kabel seperti ini karena memang ini hanya sisa dari PCB. Kalau saya membeli PCB itu biasanya kabelnya sudah habis, diambil sama lapak, yang tersisa hanya PCB saja. Dan sisa-sisa ini biasanya saya bakar seperti ini, tapi biasanya nggak banyak. Ini adalah hasilnya seperti ini. Ini sudah mudah sekali kalau untuk dibersihkan. Oke, sekarang saya bersihkan dulu, dan nanti dilihat seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya. Tembaga yang kita bakar. Ini kabel yang kecil-kecil pun, yang sangat kecil sekali itu pun tidak habis, masih utuh. Kalau dengan metode pembakaran biasa itu kabel kecil-kecil seperti ini akan patah-patah dan habis biasanya. Ini bagus, utuh. Ini sudah saya bersihkan dan sudah siap jual. Ini macam-macam ini, kabel PCB, ada bekas-bekas kontaktor yang sudah saya ambil peraknya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan lebih banyak tembaga karena banyak yang utuh dan tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan asap yang berlebihan, yang tentunya lebih aman. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya dan semoga bermanfaat.